Robokan. Pasti ada kamu ini apa sambil? Nggak bisa, kalau rem itu nggak bisa digerakkan. Gereja. Oh iya pasti. Gereja. Mas ada itu ibu corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan cerita singkat peristiwa dari G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta, daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, Haryono, dan Jenderal Panjaitan. Sementara itu, ketiga lainnya, yaitu Soeprato, S. Parman, dan Sutoyo, ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution, yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut, berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kudus, Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendian beserta anak gadisnya, Adi Irma S. Nasution, pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Ragu Sargap. Korban tewas semakin bertambah di saat Ragu penculik menambah serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Nair Borhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 200 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur di area ini, sebab saat merupakan daerah ini markas Konstrat pimpinan Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakawibawa, bahwa 30 SPKI telah berhasil diambil ahli di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengserkan Soekarno dari posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30 SPKI. Hampir saja Pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu kepada Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 5:30 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri. Dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Dipanegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto, sehingga
Kondisi menyebabkan para tentara yang berada di lapangan Merdeka mengalami kehausan akan impresi dalam melindungi presiden yang sedang berada di istana. Selanjutnya, saya akan menceritakan cerita singkat tentang bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar. Pada Minggu, tanggal 28 Maret 2021, pukul 13.42 WIB, sebuah ledakan bom bunuh diri terjadi di gereja Katedral Makassar. Sejumlah petugas kepolisian pun bersiaga di area sekitar lokasi ledakan. Bom bunuh diri terjadi di depan gereja Katedral Makassar saat para jamaat selesai melaksanakan ibadah misa. Diduga pelaku bom bunuh diri tewas bersama motor yang terbakar. Sementara sejumlah warga lainnya mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Pastor Gereja Katedral, Romo Wilhelmus Tulak mengungkapkan ada jamaat gereja yang mengalami luka saat bom bunuh diri di Makassar meledak. Jamaat yang pulang luka-luka kena pecahan kaca, ada yang ikut terbakar karena menahan pelaku bom bunuh diri, ujar Romo Wilhelmus. Romo menyebut sejumlah jamaat terkena pecahan kaca, tapi kondisi gereja aman. Polisi, pelaku bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar, laki-laki pukul 10.28 WITA, bom bunuh diri di Makassar meledak. Dari rekaman video yang didapat, tampak detik-detik sebuah ledakan terjadi pukul 10.28 WITA pada Minggu, tanggal 28 Maret. Terlihat dua mobil terparkir di depan gereja yang beralamat di Jalan Kajaladido itu. Di trotoar terlihat sekitar 4 orang yang berjalan. Setelah itu, tampak satu unit mobil warna putih melintas, dan sedetik kemudian ledakan terjadi yang belum diketahui sumbernya dari mana. Kemudian asap putih melambung tinggi. Kafid Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan pelaku bom bunuh diri di depan gereja katedral tersebut terdiri dari 2 orang. Para pelaku tersebut, kata Argo, sempat dicegah oleh security untuk memaksa memasuki gereja. Argo menjelaskan 2 pelaku tersebut berboncengan menggunakan sepeda motor. Mulanya keduanya akan memasuki pelataran gereja Katedral Makassar yang saat itu setelah menggelar misa Minggu Palma. Jadi awalnya memang pelaku yang diduga menggunakan roda 2 ini dia akan memasuki pelatan maupun gerbang gereja katedral yang kebetulan jam tersebut sudah selesai kegiatan misa, kata Argo. Kemudian mungkin karena melihat banyak yang keluar daripada gereja, memang saat ini tidak full sesuai dengan protokol kesehatan sepenuh dari jamaah yang hadir dari gereja itu. 8 fakta soal bom bunuh diri usai misa Minggu Palma Makassar. Saat akan memasuki gereja, keduanya dicegah oleh security gereja Katedral Makassar. Tak lama kemudian ledakan pun terjadi. Tentunya 2 orang itu tadi yang mau masuk dicegah oleh security daripada gereja tersebut, dan kemudian terjadilah
ledakan itu.